Halo, salam jumpa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, kami berbincang dengan penulis buku In the Time of Madness, Indonesia on the Edge of Chaos, dan seorang dokter yang menyelamatkan pohon. Anda bersama saya, Besti Siregar, dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Dokter umumnya untuk manusia atau hewan. Hampir tidak pernah kita mendengar ada dokter untuk tanaman atau pohon. Tapi dokter pohon memang ada di Bogor, Indonesia. Bambang Sulistiantara sudah belasan tahun menekuni profesi ini. Ia memeriksa kesehatan pohon agar tidak berbahaya bagi manusia. Bagaimana cara Bambang memeriksa pohon? Reporter Tempo TV Rio Rizalino menyusuri kota Bogor bersama dokter pohon dan menghampiri setiap pepohonan di pinggir jalan. Peristiwa seperti ini lazim terjadi di Indonesia. Pepohonan tumbang diterjang angin kencang, biasanya di saat hujan turun. Kejadian ini mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Bahkan tidak jarang peristiwa pohon tumbang memakan korban jiwa. Rentetan peristiwa ini menggugah Bambang Sulistiantara untuk mengamati dan memelihara pohon-pohon di kota besar. Sebetulnya sudah lama, sejak tahun 86 dulu juga pernah melakukan pengamatan terhadap itu. Kemudian diulangi lagi pada tahun 2003, itu untuk kota Bogor ya. Kemudian saya juga melakukan kegiatan yang serupa di beberapa kota yang lain, termasuk di Jakarta. Karena itulah Bambang dijuluki dokter pohon. Padahal ia adalah dosen sekaligus peneliti di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Beginilah kalau Bambang sedang bekerja. Satu persatu pohon di jalan ia datangi, kemudian ia periksa. Kita bisa mendeteksi dengan suara. Nah, ini tergantung dari ketajaman mendengarkan suara. Kalau pohon itu rusak apa tidak, biasanya di tempat-tempat yang suaranya melengking dengan ini, itu bagian dalamnya menunjukkan ada sesuatu yang growong. Ini ada growongnya tuh. Menurut Bambang, pohon ini sakit, harus segera diambil langkah-langkah penyelamatan agar tidak tumbang dan melukai orang. Nah, pohon yang growong nanti harus diperhatikan lebih. Ini masih bisa dipertahankan dengan cara, kalau growongnya kelihatan, nanti bisa ditambal. Ditambal dengan, ini biasanya dimulai growongnya dari adanya serangan oleh rayap. Selanjutnya, temuan Bambang soal kondisi pohon akan diberikan ke pemerintah daerah setempat untuk ditindaklanjuti. Tapi sayangnya, langkah pemerintah daerah belum maksimal, kata dia. Kalau saya lihat sebetulnya masih sangat minim sekali tindakan perawatan terhadap pohon. Memang barangkali terkait dengan pendanaan ya, APBD setempat itu juga barangkali belum ada yang diporsikan untuk perawatan pemeliharaan. Ketika bekerja, Bambang ditemani sejumlah asisten. Salah satunya adalah Jafar Sodik. Sebelumnya, ia adalah mahasiswa Bambang. Dan sudah 2 tahun ini ia jadi asisten dokter pohon. Terus diajak sama teman. Kemudian saya tertarik untuk ikut terjun dengan turun lapangan. Awalnya ikut-ikutan saja. Kemudian dalam hati, wah menarik juga ini kan. Dari pengalaman sehari-hari itu bisa dijadikan suatu ilmu juga. Upaya yang dilakukan Bambang dan asistennya ini seharusnya menjadi tugas pemerintah daerah. Tapi langkah Pemda memelihara pohon menemui sejumlah kendala. Yang khusus bidang pemangkasan dan perawatan pohon, itu ada 8 personil dari kita. Itu sekota Bogor ya. Kurang lebih yang memelihara 14.000 pohon itu kita ada 7 personil gitu. Bisa dibayangkan bagaimana ketujuh petugas tersebut memelihara dan merawat 14.000 pohon. Mungkin ini yang jadi penyebab adanya sejumlah pohon tumbang di Bogor. Tahun 2011 kemarin ada kurang lebih hampir 11 pohon kita tumbang. Untuk tahun 2012 sekarang ya ada, tapi nggak terlalu signifikan, ada 2-1 paling itu. Itu baru di kota Bogor. Kota-kota lainnya juga mengalami hal serupa.
kata Bambang. Biasanya yang paling urgen itu adalah masalah pohon tumbang ya. Nah, pohon tumbang ini kenapa menjadi isu utama? Karena membahayakan pengguna jalan. Nah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab karena pohon tersebut merupakan aset kota yang dimiliki oleh Pemda dan harus dipelihara oleh Pemda, melindungi supaya tidak membahayakan kepada masyarakat. Karena terbatasnya tenaga pemerintah, Jafar Sodik, mahasiswa sekaligus asisten Bambang, bertekad untuk meneruskan upaya dosennya dan menjadi seorang dokter pohon, memelihara, merawat, dan menjadi seorang dokter pohon. Manusia itu hidup tidak hanya sendiri. Manusia tentunya ada hubungan dengan alam. Jika kita tidak memperlakukan alam dengan baik, maka akan membuat kerusakan pada kita gitu kan. Seperti pohon. Kalau tidak ada pemeliharaan dari kita manusia sebagai pengguna, maka dia akan menimpa bencana kepada kita gitu Mas.